Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali hari ini saya Setiadi kembali menjumpai Anda di program Sosok Inspiratif. Selama 60 menit ke depan, kita akan mengajak Anda untuk mengulik sosok biografi yang kami hadirkan di studio pada hari ini. Tapi sebelum itu kami ingin Anda untuk menyaksikan terlebih dahulu prolog sosok yang kami hadirkan pada kesempatan kali ini. Sutarmiji lahir di Pontianak pada 29 November tahun 1962. Putra keenam dari 9 bersaudara pasangan Tahir Abu Bakar dan Jaidah. Mengawali karir politik pada 1999 sebagai anggota DPRD Kota Pontianak dari fraksi Partai P3 dan pada tahun 2003 terpilih sebagai Wakil Wali Kota Pontianak mendampingi Bukhari Abdurrahman kala itu. Perjalanan politik pria yang pernah menjadi penjual tiket dan pedagang bawang semasa kuliah ini terus meroket. Pada Pilkada 2008, Sutarmiji sukses memenangkan pertarungan merebut kursi wali kota hingga 2 periode. Siapa sangka, menjadi wali kota adalah mimpi yang terwujud saat semasa SD. Meski diakuinya, perjalanan mencapai itu tak semudah membalikan telapak tangan. Kehidupan senantiasa merubah apa saja saat Tuhan berkehendak. Lelaki yang bicaranya selalu ceplas-ceplos, serta tegas dan memiliki banyak gebrakan inovasi program pembangunan ini, akhirnya memimpin Provinsi Seribu Sungai sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta efektif efisien dalam penggunaan anggaran menjadi warna kepemimpinannya yang memprioritaskan pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan bagi terwujudnya tatanan Kalimantan Barat yang baru. Demikian visi lelaki yang jika bicara kental dengan dialek Melayunya ini. Ayah dari 2 orang putri dan 1 putra ini pun mengaku selalu meluangkan waktu untuk keluarganya. Meski intensitas bertemunya relatif pendek, sebagai orang tua, ia hanya berpesan satu hal pada anak-anaknya: menjaga integritas diri dimanapun berada, karena integritas adalah cermin karakter diri. Dan itu juga yang menjadi pegangan sikapnya selama ini sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Bagaimana sesungguhnya kisah hidup lelaki yang akrab disapa Bang Miji ini? Inilah sosok inspiratif. Baik, kami berhasil menghadirkan Kalimantan Barat 1, Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji, atau yang lebih akrab disapa Bang Miji. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Gub telah berkenan hadir di sosok kali ini. Saya rasa masyarakat dan juga pemirsa TVRI Kalimantan Barat akan sangat penasaran dengan perjalanan hidup seorang gubernur yang sampai hari ini bisa luar biasa sekali melakukan pembangunan untuk Provinsi Kalimantan Barat. Kelahiran Pontianak asli 29 November 62. Iya. Pontianak di mananya, Pak? Saya lahir di Jalan Raja Wali. Di Raja Pontianak. Wali, Kelurahan Mariana. Oh, oke. Dekat pelabuhan berarti? Dekat pelabuhan ya, kalau jalan paling 5 menit lah udah sampai. Oke. Itu kan daerah dekat sungai itu, Pak. Iya. Kecil Sekebukubang juga kan? Dulu paritnya besar, sekarang udah kayak selokan aja. Tapi samalah dengan anak kecil zaman dulu Iya, dan sekarang iya. mainnya tetap main di sungai ya Pak ya. Ngambil remis dan lain sebagainya itu biasa. Ya. Tapi dulu masih ada remis, kalau sekarang kayaknya udah Sekarang agak nggak susah ada, ya Pak ya. nggak ada. Oke. Pak, ini boleh mungkin diceritakan kilas balik masa kecil dulu di Kelurahan Mariana. Apa yang menarik yang bisa diceritakan ke kita terhadap Miji kecil dulu? Nah, karena dekat pelabuhan ya, jadi kami itu sejak kecil beberapa adik saya itu dididik oleh ibu saya ya, terutama ya, itu disiplin. Jadi kita bangun subuh, masing-masing dikasih kue 1 baskom untuk dijual. Nah, cuma pesan ibu saya, setengah jam sebelum sekolah harus balik. Laku tak laku pulang. Ya. Berarti turun jam berapa itu? Itu setelah subuh kita jualan kue di tetangga, di mana-mana gitu, dari rumah ke rumah. Ya. Sampai
setengah jam sebelum sekolah. Nah, sekolahnya pun dekat dari rumah itu SD Negeri 35 Jalan Nur Ali. Itu ya paling 5 menit juga, nggak nyampe, nyampe 5 menit dekat. Jadi ya itu intinya. Nah, pulang sekolah kan dekat pelabuhan, saya jualan koran, jualan majalah di Bea Cukai, di pelabuhan, di kantor wali kota sejak kelas 2 SD. Nah, sampai semester 7 kuliah. Sampai saya semester 7 baru saya berhenti jual koran dan majalah. Dari kelas 2 SD saya di pelabuhan, di Bea Cukai, di Sabandar, di kantor wali kota, di peri penyeberangan. Dulu peri penyeberangan itu kalau hari Minggu ramai sekali, sampai ke depan kantor wali kota tuh antri kendaraan untuk keluar kota. Kan belum ada jembatan Kapuas, ya. Nah, itulah pengalaman ketika itu, ya. Baik. Bapak anak ke-6 dari 9 Saya bersaudara? 6, anak ke-6. Oke, ini saudaranya cukup banyak. Waktu itu ayah Pak Abu Bakar adalah seorang pegawai di Departemen Agama kala itu, ya Pak ya. Ini bagaimana untuk sekolah dan pendidikan untuk 9 anak ini, Pak Gub? Bapak saya itu, kalau Abu Bakar itu Dato, Haji Muhammad Tahir. Ya. Dia di keluarga dia, bapak saya itu 12 beradik, 14 itu yang pendidikan yang sampai IAS itu bapak saya. Kemudian bapak saya itu kerja di kantor agama. Pangkat dia itu dulu ada yang namanya 2F. Ingat betul karena surat-surat. Nah, kemudian ketika dipindah di Sambas, Singkawang, Singkawang itu masuk Sambas dulu. Kakek saya nggak boleh. Jadi hanya berapa waktu aja beliau di sana, kemudian pulang kembali. Nah, pulang kembali, angkatan beliau itu ada yang namanya Pak Hatib Sarbaini, Anas Abdullah dan sebagainya, itu angkatan bapak saya. Ya, pulang, nah, kemudian ya beliau ya, kadang merantau 1 tahun baru pulang, usaha lah kan. Gitu. Nah, sehingga di rumah itu relatif ibu saya tinggal, beliau lah yang membangun karakter kami. Gitu. Ya. Berarti lebih banyak dengan sosok ibu. Karena ayah kerja jarang pulang juga. Apa saya itu sekarang pulang 1 tahun baru pulang. Masya Allah, rindu ke pasti ya. Sambas, kemana itu ya. Apalagi dulu moda transportasi agak sulit dan komunikasi itu, juga sulit. Karena Ya. transportasi sulit itu, ya, jadi ya kadang ada kawan beliau yang datang ke Pontianak, nah, itu yang nitip kiriman uang dan sebagainya. Oh, baik, Pak Gub, saya punya sesuatu buat Pak Gub. Sebentar, saya ambil dulu. Baik, saya punya sesuatu, mungkin boleh dibuka, mohon izin. Oke. Tadi sempat diceritakan sebenarnya, ada koran. Kenapa memilih menjual koran, Pak Gub? Karena itu kakek saya itu pernah jadi agen koran majalah, ya. Nah, kemudian kakek meninggal, bapak saya nggak mau campur urusan itu, jadi ditangani oleh paman saya. Nah, kita tetap aja ngambil koran itu ya, seperti ya bisnis saja, ambil koran ya berapa harganya kita store, keuntungan kita ambil, itu udah itu aja. Baik. Dan saya di Bea Cukai, di tempat saya jualan itu orang lain nggak bisa masuk, itu Hanya wilayah saya, karena siapa boleh, artinya orang masuk di situ pun nggak ada yang beli, nggak ada yang beli, pasti tunggu saya. Nah, apa sudah marketingnya sudah seperti keluarga gitu. Pernah ada namanya Pak Amin Prayitno waktu itu, kasih bendahara Bea Cukai itu datang ke rumah, mau ambil saya atau adik saya Mulyadi, karena dia nggak punya anak laki-laki, ya. Mau diangkat jadi mau anak. diangkat. Ada lagi satu Pak Ibrahim Penjol namanya waktu itu, sama mau ngambil juga, ya, tapi ibu saya nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, jadi mereka itu tetap tunggu saya, dan saya tiap hari ke situ, tiap hari. Baik, saya pernah mendengar kisah bahwa ketika menjual koran ini, Pak Gub waktu itu berjualan di depan kantor wali kota, sempat terbersit pengen menjadi seorang wali kota. Benar? Nah, waktu itu ada Pak Insinyur Pedi Nataswarna namanya. Nah,
beliau tanya saya, dia waktu itu kepala kantor dulu, bukan kepala dinas, kepala kantor tata kota. Saya tempat dia ini pun saya tahu, majalah yang di Senang pun saya tahu, namanya majalah Senang. Nah, dia suka itu tuh. Jadi dia tanya saya, kamu besar mau jadi apa? Saya bilang saya mau jadi wali kota di sini, karena kebetulan waktu itu saya di kantor wali kota. Ya. Nah, ketika saya jadi wakil wali kota, saya belum cerita sama Pak Pedi. Nah, ketika saya sudah wali kota, kemudian meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Al-Khalifah. Nah, mihrabnya Masjid Al-Khalifah itu, disitulah dialog saya sama Pak Pedi. Masya Allah. Nah, awalnya berpikir jadi taman. Kalau taman ini wali kota yang baru bisa aja dibongkar kan, kesannya sudah tidak ada. Akhirnya ya saya berpikir ya ini bagus jadi mimbarnya atau mihrabnya Masjid Al-Khalifah. Nah, saya ajak Pak Pedi di situ ya. Hanya Pak Pedi, saya cerita Pak Pedi, Bapak pernah nggak tanya anak waktu jual koran, ngantar majalah Bapak, saya bilang mau jadi apa? Terus dia bilang mau jadi wali kota. Bapak tahu nggak orang siapa? Saya bilang, oh, itu kaget dia. Oh iya benar, dia bilang, saya pernah tanya. Ya. Dan Pak Pedi masih ingat pernah berdialog dengan sosok anak bahkan kecil dia kan beliau meninggal umur 80-an, tinggal di Palapa itu ya. Sayangnya beliau meninggal itu saya enggak di sini di Jakarta. Beliau cerita juga dengan beberapa orang bahwa itu ini, dia pernah tanya saya. Dan dialog itu betul terjadi. Ya. Nah, mungkin ya waktu dialog itu malaikat ngaminkan ya. Itu. Atas niat baik yang diutarakan oleh Pak Miji waktu itu. Tapi kalau waktu itu saya jualan di kantor gubernur, ada yang tanya itu, saya mau bilang mau jadi gubernur gitu kan. Luar biasa. Baik, Pak Gub, ini kita boleh mungkin cerita juga tentang masa sekolah. Tadi SD-nya 35 apa 52 Pak Gub? SD 35. Oke, di SD Negeri 35. SD 35. Setelah itu SMP-nya saya di SMP PGK. Oh, pendidikan guru itu bukan? Perguruan Katolik. Oh, baik. Di dekat SGO sebelum Santo Paulus itu belok kanan di situ. SMP-nya di situ. Nah, 6 bulan kemudian ada penggabungan sekolah itu, ya. Penggabungan sekolah pindah ke SMP 1. SMP Negeri 1. Jadi saya tamatnya di SMP Negeri 1. Pada tahun 77 ya, Pak Gub ya. Nah, teman saya itu banyak ya. Ada mantan rektor Muhammadiyah ya. Kalau pengusaha itu Pak Asia itu satu angkatan, satu kelas. Nah, SMA-nya saya SMA Santo Paulus. Ya. Mulai saya Fakultas Hukum, jurusan Keperdataan, kemudian S2 saya di Universitas Indonesia. Humaniora pada tahun 93. Ya. Saya ngambil spesialisasi Hukum dan Ilmu Pengetahuan Islam. Ya. Jadi pendidikan PGK, kemudian Santo Paulus, tapi S2-nya saya Hukum dan Ilmu Pengetahuan Islam. Ya. Itu malah spesialisasi saya hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Yang sekarang kayaknya yang pendidikan khusus untuk itu saya belum tahu itu siapa di sini. Kenapa waktu itu SMA-nya milih Santo Paulus yang notabene adalah sekolah Kristen, lalu kemudian S2-nya malah mengambil tadi yang hukum keluarga tadi itu? Pertama, Santo Paulus itu dekat rumah. Alasan pertama kan dekat. Rumah. Kedua, seragam cuma pakai hari Senin. Sisanya? Putih-putih biasa, bebas saja. Itu jadi pilihan Pak Gub? Iya, mau pakai batik, mau pakai apa, boleh-boleh aja. Kemudian nggak ada pramuka. Jadi kan saya tuh orang yang praktis-praktis saja. Nggak usah sibuk-sibuk benar ya Pak? Nggak terlalu inilah. Jadi kami itu seragam cuma hari Senin putih-putih. Setelah hari Selasa sampai ya Sabtu bebas. Itu Sabtu masih sekolah. Itulah alasan kenapa memilih bersekolah di Santo Paulus. Kemudian sekolahnya sore. Nah, pagi kan paginya masih bisa jualan. Bisa jualan koran dan apa majalah. Baik. Pernah jual bawang juga ya Pak? Pernah jual tiket kapal ketika juga? Ketika ngambil S2 di UI, itu S2 itu kan kalau saya ya, itu ya hanya 30-40% dari S1 aja waktu belajarnya. Dan ya materinya aja.
Bahkan mungkin cuma 30%. Jadi banyak sekali waktu terbuang. Nah, beasiswa saya itu 30 bulan. Beasiswa lebih besar dari gaji. Nah, gaji saya sebagai pegawai waktu itu sudah di atas 1 juta. Karena ini ya. Nah, lalu karena waktu banyak, saya biasanya kalau ada kapal laut itu saya langsung ke pintu air. Pintu air, saya beli tiket. Biasa dapat 40 tiket. Saya masih ingat harganya 34.000. Saya jual itu 45. Yang ngantri tiket kan banyak calo-calo juga tuh. Saya duduk aja, cuma ngasih modal mereka, tiket dapat saya bayar. Nah, mereka satu tiket itu dapat 1.000. Jadi 34.000 dapat 35.000. Nah, saya langsung ke Tanjung Priok. Tanjung Priok pun saya hanya duduk aja di warung kopi itu, di tempat ngopi-ngopi. Yang jual ada. Nah, nanti ada teman saya di KP3 dan KPLP. Nah, itu yang ngurus orang masuk itu, biar aja. Nah, mereka masing-masing dapat untung 1.000 juga. Nah, jadi saya masih dapat 8.000. Ya, 8.000. Nah, 8.000 itu kalau kali 40 tiket kan 320.000. Nah, tahun 91 itu makan lauknya daging dengan ayam 3.000 aja. Udah kenyang ya Pak? 3.000 aja. Jadi biaya hidup waktu itu rendah sekali. Nah, saya bisa dapat setiap minggu itu sekitar 320.000. Nah, akhirnya gaji di sini saya ambil kapling tanah, ambil rumah BTN dan sebagainya. Investasi lah ya Pak. Nah, itu. Nah, pulang nih kadang saya pulang lewat Semarang. Lihat kapal laut jadwalnya Semarang, saya ke Semarang. Tapi kalau Semarang itu saya nggak jual tiket, ya saya hanya. Kemudian pulang mau di sini. Nah, dari sini ke Jakarta waktu itu ya bawang putih kan dari Malaysia tuh banyak tuh. Impor harganya 2.000 di sini. Jakarta 9.000. Untung 7.000. 7.000 tapi naikkannya ke kapal ini yang susah. Ya, kebetulan ada mahasiswa saya. Mahasiswa saya namanya Sarip Johan. Masih ada deh sekarang. Saya bilang kau masukkan ini bawang, terserah pokoknya sampai di Tanjung Priok. Kalau kita simpan di bawah tempat tidur kapal itu ya, ditusuk tuh ya, disita. Petugas ya. Akhirnya simpan dapur kapal laut. Bilang ya ini punya dapur kan stok kapal. Nah itu nggak disita. Nanti sampai di sana sudah ada teman-teman saya dari KP3, dari KPLP waktu itu ya, kita macam-macam, bukan menyalahi aturan ya. Ya udah. Nah keuntungan itu besar. Saya baru sebab 200 kilo bayar 1.400.000. Bersihnya saya masih dapat 1 juta. Bisa beli tanah lagi? Saya pulang dari S2 itu punya tabungan untuk nikah. Kemudian punya BTN 2, ya 64 kapling tanah. Masya Allah. Itu di usia berapa Pak Gub? Ya sudah. Saya kan sudah jadi pegawai waktu itu. Udah pegawai negeri, sudah golongan 3D. Kemudian ya mungkin sudah hampir 30-an udah ada waktu itu. Kenapa tidak memilih menjadi pengusaha saja? Saya lihat ini jiwa entrepreneurnya main sekali nih Pak Gub. Nah, saya ketika itu... Baik, ditahan. Kita akan ceritakan ini, pemirsa. Tetap bersama kami di Sosok Inspiratif bersama Gubernur Kalimantan Barat. Aneka ragam fauna langka masih tetap terjaga. Alam yang masih asri menjadi sumber kehidupan. Keindahan dan keunikannya terhampar luas. Menyajikan alam yang mempesona, meninggalkan kisah tanpa batas.
Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya, Bu. Sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, aku memecahkan celenganku. Anakku sayang, Mudah-mudahan saja kacamata ini cocok tuntutlah untuk ibu. ilmu dari sekarang, pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara. Anda sedang menyaksikan sosok inspiratif. Untuk Anda yang mungkin terlewat di segmen pertama, Anda bisa menyaksikan tayang ulang sosok ini dari live streaming YouTube di channel TVRI Kalimantan Barat. Kita lanjutkan, Pak Gub. Ini tadi Pak Gub cerita tentang bagaimana semua peluang itu bisa jadi pundi-pundi dan cuan-cuan kalau kita bilang sekarang. Kenapa tidak memilih jadi pengusaha waktu itu, Pak Gub? Ya, saya nggak tertarik dengan pengusaha ya. Saya tertarik dengan, karena kami itu keluarga besar pendidik. Guru. Adik saya dosen politeknik, kemudian saya dosen, kemudian abang saya 2 orang juga guru. Nah, ibu saya itu 11 saudara, 8-nya guru. 8 guru. Jadi kalau Sungai Kunyit di Kijing itu ya, itu keluarga besar kita. Dan gurunya itu kepala sekolahnya waktu itu ya, itu yang nggak jadi guru itu ibu saya dengan ada lagi 1 kakaknya, yang lainnya guru semua. Ya. Nah, ipar-ipar ibu saya itu pun semua guru. Nah, tertarik dunia pendidikan itu makanya saya tamat SMA itu karena punya bon A1, A2 ya, jadi bisa diterima di bank. Ya. A1, A2 itu sekarang bisa dengan setara dengan D1, D2. Ya. Terima di bank, tapi tak saya lakoni. Ya, kemudian bahkan di luar kota, kemudian diterima lagi di bank, bank satu lagi di sini saya nggak sebut. Bank ini tutup, untung saya nggak melakukan di situ. Nah, selesai S1 langsung ditawarkan langsung itu Bank Duta karena dicari IP 2,75. Saya di atas 3 waktu itu ya. Nah, ini karena Pak Ismet almarhum minta saya jadi dosen, udah langsung. Saya 1 minggu setelah ujian skripsi langsung jadi dosen. Itu S1, berbekal ijazah S1 waktu itu ya, Pak Gub ya? Karena saya lulusan angkatan 82, saya SMA tamatan 81, kuliahnya mulai 82, 86 saya sudah selesai. Karena saya yang paling cepat. Ya, termasuk cepat itu 5 tahun. Emang paling cepat, waktu sih nggak sampai 5 tahun. Karena waktu itu SKS pertama itu saya. Nah, teman saya yang duluan masuk, ya kuliah, kayaknya nganggur setahun nih. Saya duluan selesai dari dia. Nah, kemudian ditawarkan jadi dosen oleh Pak Ismet, Pak Dekan, udah saya jadi dosen. Oke, baik. Ini luar biasa sekali perjalanan hidup dari mulai masa kecil dulu suka jual kue pagi-pagi dan disodorin sama ibu untuk jualan kue, jual koran, jual bawang, jual tiket kapal juga, dan sampai lahir ini bisa menjadi orang nomor 1 di Provinsi Kalimantan Barat. Ini kita cerita tentang perjalanan karir juga nih, Pak Gub pernah menjadi anggota dewan juga, lalu wakil wali kota dan menjadi wali kota 2 periode, lalu kemudian sekarang menjadi gubernur Kalimantan Barat. Pak Gub, ini terkait Kalimantan Barat, kita memang punya harapan besar dengan Pak Gub untuk membawa provinsi ini jauh lebih baik ke depan. Sebentar lagi akan selesai. Sepanjang menjadi seorang gubernur, mimpi apa yang sudah tercapai, yang disiapkan waktu itu sama Pak Gub? Saya sangat suka kalau satu hal itu tantangannya berat. Ya. Nah, ketika jadi wali kota juga saya bagaimana bisa menata kota ini dengan baik. Ya. Dimulai dari data sebetulnya, kuncinya itu data genah. Jadi pendapatan asli daerah Pontianak ya, saya cerita Pontianak dulu ketika saya wali kota itu tahun pertama itu hanya 65 miliar.
terakhir saya tinggal ketika jadi gubernur itu 500-an. Hampir 10 kali lipat. Dari 65 ke 500. Bagaimana kita berinovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah untuk percepatan pembangunan kota. Jadi kota itu jalan-jalan yang waktu itu 5 meter, semuanya saya buat lebih lebar. Bahkan Komyo Sudarso itu cuma 6 meter. Jalan nasional, saya nggak mau dulu waktu itu, sekarang sudah 16 meter. Hampir 16 meter seluruhnya. Kemudian Sungai Jawi, kemudian Kota Baru. Kota Baru itu kan mati dulu itu, kawasan mati. Akhirnya saya besarkan, Sultan Abdurrahman kita lebarkan, Kota Baru juga itu lebarkan. Dan banyak sekali. Waktu itu jalan-jalan di Pontianak hampir sudah selesai tuntas ya, infrastruktur perkantoran. Nah, ketika gubernur, saya melihat jalan-jalan ya, kalau infrastruktur jalan provinsi itu 1.534 kilometer. Saya lihat, saya suruh validasi datanya, yang kondisi mantap, yang rusak gimana. Kondisi mantap waktu itu hanya 49,2% dari 1.534 kilo. Saya bilang, ya kita harus petakan yang mana dulu. Nah, yang harus kita jaga, yang jalan sudah beraspal. Itu harus dijaga sambil kita memperpanjang jalan-jalan yang belum beraspal. Nah, sampai akhir masa jabatan ini ya, insya Allah kondisi mantap jalan provinsi itu dari 49% bisa jadi 80%. Artinya dalam waktu 5 tahun kita bisa selesaikan 31%. Nah, kemudian infrastruktur perkantoran selesai. Tidak perlu lagi ada kantor baru, tidak perlu lagi ada ini, ada itu, nggak usah. Bahkan kantor-kantor yang tidak layak lagi jangan dibangun, tapi di HPL kan, kemudian diserahkan ke pihak ketiga supaya di situ ada kemajuan ekonomi dan dia bayar retribusi kepada Pemda, Pemda bisa jadi pendapatan. Nah, seperti beberapa kantor yang sudah nggak layak lagi lah, saya bilang udah pindah aja ke tempat kita manage kantor semuanya, ya sudah. Ya. Termasuk aset-aset pemerintah provinsi itu kita gunakan, kita manfaatkan sebesar mungkin, ya, kemudian mendapatkan anggaran dari situ, pendapatan asli daerah, ya, sehingga itu untuk biaya pembangunan. Ya. Nah, tahun 2018 ketika saya jadi gubernur itu, pendapatan asli daerah itu hanya 1,7 triliun. Tahun ini prediksi saya bisa sampai 3,2 triliun. Jadi dalam 5 tahun itu ada kenaikan 1,5 triliun. Ya. Tidak ada jenis pajak baru, tidak ada kenaikan pajak baru, retribusi baru, ya. Tapi bisa gitu. Nah, kuncinya apa? Data. Tantangan kita di tata kelola pemerintahan itu semuanya data. Data dan semangat untuk melakukan inovasi. Ya, sehingga kalau tata kelola pemerintahan provinsi itu siapapun gubernurnya, kalau dia bisa mempertahankan itu, dia akan mudah, nyaman aja. Sudah kena data. Kemarin kita mendapat 5 sekaligus penghargaan dari BKN. Bahkan sekarang ini pemerintahan itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya. Nah, Kemenpan RB menilai yang paling bagus itu DKI. Kedua itu Kalbar. Nah, bayangkan kita bisa blank spot masih di atas 40%, tapi SPBE gitu urutan kedua seluruh Indonesia. Nah, kemudian sekarang sedang ini pemerintahan indeks daya saing daerah berkelanjutan. Nomor 1 itu Jogja, nomor 2 itu Pontianak, Kalbar. Ya. Nah, MCP dari KPK itu menilai 8 ruang, 8 ranah ini ya, tata kelola pemerintahan yang dinilai KPK. Kalbar itu nilainya sudah hampir 97. Urutan ketiga kalau dari 38 provinsi, urutan ketiga setelah Bali, Jawa Barat kalau nggak salah kita. Kalbar. Kalau dari 530-an daerah tingkat 2 dan tingkat 1 provinsi, kita urutan 8. Ini kan modal dasar sebetulnya untuk Kalbar lebih cepat maju. Ya, saya yakin. Bahkan ketika itu pertumbuhan ekonomi Kalbar itu selalu di nomor 4. Nomor 4 itu arti Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar, Kaltara. Nah sekarang itu Kaltim, Kalbar.
Kita naik ke peringkat Kita naik 2. Nah, kita tidak mungkin melampaui Kaltim karena Kaltim infrastrukturnya sudah mapan. Di sana ada pengolahan minyak dan sebagainya. Kemudian IKN juga di sana, sulit. Tapi kalau tidak ada itu Kalbar, ya. Kalbar yang paling cepat maju. Jadi sebetulnya mau tata kelola pemerintah itu mau bagus nggak terlalu ini kok, nggak terlalu ini. Ya, itu hal yang bukan hal yang gimana gitu ya. Ya biasa aja untuk nyampe, asal kerja itu berdasarkan indikator, berdasarkan aturan, berdasarkan data. Tanpa data yang baik ya mungkin. Makanya saya yang pertama juga saya bangun itu data analytic room. Jadi semua data harus ada, semua data harus akurat supaya apa? Perencanaan kita baik, ya perencanaan baik dan efisien. Efisien. Nah, sehingga tata kelola pemerintahan provinsi ini saya yakin kalau mau dikumpulkan apresiasi yang ada itu, saya rasa kalau dinilai oleh pakar yang independen ya. Kalbar itu 3 besar pasti, saya yakin masuk. Pasti semua komponen penilaian, mau bidang kesehatan kecuali indeks pembangunan manusia. PM-nya masih. Sangat tergantung pada kabupaten kota. Kalau kabupaten kotanya tidak semangat untuk fokus pada itu, sulit provinsi. Sudah kita lakukan, bahkan pendidikan. Saya waktu itu obsesi saya mau punya 5 tahun itu 100 SMA SMK baru. Nah, bukan tak punya duit bangunnya, ini hanya terbangun sampai tahun ini 54. Bukan nggak punya duit, menyelesaikan 100, duitnya ada. Cuma pengelolaannya dan gurunya nggak ada. Nah itu masalah. Sehingga nanti ada KKN tematik, kemudian KKN Nusantara ini kebangsaan, itu bisa nanti. Bisa terpenuhi itu. Nah, sehingga angka putus sekolah itu bisa sangat kecil, ya. Karena bayangkan kalau Kalbar ini Kapuas Hulu itu Jawa Barat plus Banten masih luas Kapuas Hulu. Ya. Nah, bagaimana bisa kalau sekolahnya SMA-nya misalnya hanya punya 2, 3, gimana masyarakat mau sekolah? Pasti putus sekolah. Ada satu daerah misal di Melawi itu Sayan itu kalau mereka mau sekolah menempuh jarak 42 kilo. Kalau yang punya motor, kendaraan roda 2, oke. Tapi kalau yang tidak ada, kan putus sekolah. Nah, bagaimana kita mendekatkan sekolah ke masyarakat gitu ya. Tapi harus masalah hambatan kita guru. Ya. Nah, kalau obsesi saya ke depan itu ya, siapapun nanti gubernur ke depan, seluruh masyarakat miskin itu, kemudian yang mendekati miskin, semuanya harus tercover dengan BPJS, seluruhnya. Kalau bahkan seluruh masyarakat yang di luar TNI Polri dan pekerja yang tercatat oleh kewajiban swasta itu harus masuk di BPJS. Sebagai perlindungan kesehatan yang disediakan oleh negara. Kalau itu ada, saya rasa ya masyarakat kita akan mudah dan cepat bangkit gitu untuk mengejar ketertinggal dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Dan itu tidak begitu sulit kok. Baik, ini menarik Pak Gub. Pak Gub ini juga aktif main sosial media. Instagram Pak Gub sendiri yang kelola atau ada seluruh yang dimuat di situ itu kata-katanya tidak satu pun dari orang lain, semua dari saya. Ada satu komen yang saya headline, jadi ada masyarakat yang melaporkan dia berobat ke salah satu rumah sakit di Kota Pontianak, terus kemudian ditolak padahal dia punya BPJS. Terus Pak Gub komen ke rumah sakit Sudarso saja. Nah ini bagaimana menanggapi, maksudnya kayak Pak Gub bilang harus punya BPJS semua, masyarakat sudah punya BPJS, tapi ketika ingin berobat tidak ke Sudarso malah ditolak gitu. Itu kadang masyarakat begini ya, dia tidak tahu ya BPJS itu kan kalau ada bisa diselesaikan di puskesmas dulu. Ya, kemudian kalau tidak nanti rujuk ke rumah sakit daerah ya. Nah kalau rumah sakit daerah tak bisa nangani baru merujuk rumah sakit rujukan nasional ya, kita Sudarso. Gitu. Nah ini kadang dia dari rumah langsung ke Sudarso, itu memang prosedurnya itu.
Tapi ya kalau orang yang sudah ngomel seperti itu, bagus bilang ke Sudarso dulu. Artinya masuk lagi di sana, baru dari Sudarso ini berkoordinasi dengan di sana, di daerahnya. Jadi inilah satu inovasi pelayanan cepat. Jadi jangan lagi prosedural. Ketika orang sudah itu, ya ini kan karena ketidaktahuan ya. Ya, masyarakat. Nah, tapi kalau misalnya penyakitnya tidak hanya perlu ditangani oleh daerah, dijelaskan penyakit Bapak ini bisa ditangani di daerah. Nah, daripada Bapak lama di sini, lebih bagus kita ini ya kirim kembali ke daerah, bisa ditangani. Tapi kalau tidak, ya udah tangan di situ. Supaya tidak membebani mereka. Ya kalau dia punya duit untuk hidup sehari-hari di sini. Kalau tidak kan beban lagi kan, walaupun sakitnya di backup oleh BPJS, tapi biaya hidupnya kan enggak. Kewalahan nggak Pak Miji menanggapi banyak sekali komen-komen di Instagram? Enggak. Artinya semua di cover ya? Iya. Baik. Saya cuma suruh satu orang itu seleksi yang perlu dijawab. Nah, kalau yang Jadi sama nggak usah. ada skala prioritas mana yang perlu dijawab, mana yang tidak. Tapi kalau yang sedang lagi viral, itu saya kawal sendiri gitu. Nah, viral-viral kayak di Lampung gitu kan juga kemarin sempat di TikTok Pak Gub dipakai fotonya untuk membandingkan jalan provinsi dan jalan daerah mereka. Saya kawal sendiri. Itu gimana menanggapi mereka Pak Gub? Karena kalau yang satu ini yang saya suruh kontrol itu saya suruh jawab, dia nggak bisa jawab karena data itu ada pada saya. Jadi saya bekerja dengan data. Nah, jangan kan di posting itu jalan-jalan rusak. Rusak itu kategori rusak yang mana dulu? Saya bilang rusak itu berarti jalan itu sudah pernah diaspal, kemudian dibiarkan lubang-lubang, ya, itu sama rusak. kendaraan berat. Tapi kalau jalannya itu tanah, jalan baru dari ya, walaupun itu menghubungkan kabupaten satu dengan yang lain ya, kemudian jalan itu banyak perkebunan. Nah, kita kan prioritas yang mana dulu gitu ya. Nah, saya selalu bekerja dengan prioritas. Nggak mungkin kita di sini spot di sini nggak bisa gitu ya. Harus ada perencanaan yang jangka panjang ya. Perencanaan jangka panjang sehingga kita bisa menyelesaikan segala sesuatu itu dengan baik ya. Dan saya tidak mau asal buat aja jalan, harus kualitasnya ditingkatkan. Kalau sekarang misalnya hanya kelas C atau kelas 3 atau C misalnya itu hanya beban 6 ton, ya kita tingkatkan jadi bisa 12 kan itu. Supaya masa ininya panjang. Masa pemanfaatannya panjang, mahal tapi panjang ya. Daripada kita bangun asal bangun aja tapi ya masa pemanfaatannya pendek, itu nggak baik. Baik. Artinya untuk segala macam bentuk masukan, saran dan juga kritik di sosial media, Pak Gub sangat terbuka untuk apapun yang akan disampaikan oleh masyarakat akan langsung tanggapi. Asal ada mereka bicara itu dengan data. Tidak asal ngomong, meramput kalau kata orang. Kata orang bilang meramput ya. Itu saya nggak. Saya sekarang dan jangan memanipulasi data dan cara kita membohongi masyarakat, itu nggak boleh. Menggiring opini. Jadi masyarakat itu harus dibuat cerdas, ya, jelaskan yang sebenarnya. Kalau saya terbuka aja, kalau itu sesuai dengan fakta, siapapun ngomong, apapun diomongkan, saya nggak akan kritik. Tapi ketika yang diomongkan itu tidak sesuai dengan fakta, saya pasti ini. Nah, bahkan contoh kemarin dibuat masalah jalan ya. Facebook saya itu dan medsos saya yang lainnya dikunjungi dalam waktu 1 minggu itu 785.900 orang. Baik. Jadi hampir 1 juta orang mengunjungi medsos saya. Ya. Kemudian di Instagram saya itu follower saya itu naik lebih dari 2.000. Baik. Nah, lebih jauh Pak Gub. Nanti kita akan bahas jumlah netizen yang mengunjungi sosial media Pak Gub setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Sosok Inspiratif. Penyegaran rohani
dan kajian agama Islam yang penuh inspirasi. Mudah-mudahan menenangkan hati kita semua. Menghadirkan penceramah dengan tausiah yang syarat makna dan pembelajaran. Liyabluwana ayyuna ahsanu amala wa ikhlasa. Menjelaskan hal yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Tanya jawab seputar masalah keagamaan. Siapa yang paling tinggi levelnya di mata Allah Subhanahu. Raih hidayah untuk menjadi muslim sejati. Selalu bertaubat kepada Allah. Kalimantan Barat salah satu provinsi yang berbatasan. Tundang merupakan nilai sastra melalui suara. Disampaikan lewat lisan dalam bentuk pantun, diiringi dengan gendang dan alat musik tradisional. Pantun diiramakan menjadi lirik syair sesuai dengan keadaan ataupun suasana di sekitarnya sebagai cermin kehidupan, negeri, dan rakyatnya. Yang berbudaya dengan budaya. Tundang sebagai ragam bahasa dan ragam budaya. Kita jaga kesenian tradisional, jangan hilang di telan zaman. Kearifan yang amat berharga. Anda masih bersama kami di Sosok Inspiratif bersama Bang Miji, ini kerapan sapa anak kerapnya Pak. Ini tadi kita sempat terpotong terkait banyaknya netizen yang berkunjung ke Facebook dan juga Instagram. Pak Gop, ini ditanggapi satu-satu semua. Ada yang perlu kita tanggapi, ya, ada yang perlu diluruskan, ada yang perlu supaya mereka tahu gitu. Nah, kadang saya menjawab itu nyeleneh aja gitu ya, supaya kadang jawaban itu yang menurut orang ya tak layak dilakukan gubernur dengan kata-kata. Tapi hal ini perlu menjadi perhatian semua orang, sehingga kata-kata yang digunakan itu membuat orang penasaran mau lihat itu, supaya dia tahu. Gitu. Ya. Nah, kalau kita landai-landai aja nggak menarik. Ya. Nggak seru kalau terlalu birokrat jawabannya. Ya, dan saya selalu lihat. Saya sampai sudah tahu trennya kesukaan netizen itu apa, ya gimana, ya apa yang posting yang paling suka saya udah hafal. Oh, jadi terminologi sosial media sudah dipahami oleh Pak Gub, sehingga ini bisa punya, kalau bahasa sosial media itu engagement Pak Gub. Jadi mereka akan lebih senang berinteraksi dengan Pak Gub di sosial media. Baik, Pak Gub, ini kita cerita tentang, ini kan selain sebagai seorang gubernur, juga sebagai seorang ayah dari 2 putri dan 1 putra. Kalau di rumah, kan prinsip yang ditanamkan adalah integritas. Nah, ini integritas secara menyeluruh itu seperti apa kalau dari Pak Gub sendiri untuk prinsip kehidupan di keluarga? Nah, dari kecil ya saya ikut yang diajar ibu saya pada saya itu disiplin. Oke. Disiplin, anak-anak saya itu memang harus disiplin. Ya. Dan tidak boleh dia keluar bicara saya anak wali kota, saya anak gubernur, saya anak boleh petambang petenteng. Tidak boleh seperti itu. Ya. Sehingga anak saya nomor 1 itu dosen fakultas teknik itu baru tahu dia anak wali kota ketika ujian skripsi. Dilihat, tanya aja tuh Prof Edi itu tanya aja. Itu nggak tahu mereka kalau saya punya anak di fakultas ekonomi. Ya. Nah, yang kedua itu kan dia itu begini, itu lulus farmasinya dia termuda di Unpad. Apotekernya pun dia termuda, ya, karena dia SD-nya 4 tahun 2 bulan, sudah kelas 1 SD. 4 tahun 2 bulan. Ya. Kemudian SMA 3-nya akselerasi. Okay. Ya. Nah, kemarin ngambil dia 1,5 tahun aja. Jadi dia memang disiplin, serius menghadapi sesuatu. Nah, anak saya selalu saya camkan seperti itu. Nah, kalau mereka mau menggunakan uang, ya,
saya lihat kalau yang nomor 2 itu ya, dia duit berapapun dia selalu tabung. Nah, sehingga ada susunan pakaian di lemari itu ya, begitu dia ngambil sekolah di Unpad ya. Kita ngemaskan pakaian itu di belakang banyak duit. Ternyata itu duit sisa jajan dia disimpan di belakang itu. Nah, satu hari itu mereka bisa 15.000 waktu itu ya. Nah, kalau yang kecil ini 15.000 dia sekarang cuma jajan air putih. Sisanya itu diberikan kepada penjaga sekolah biasa. Jadi dia nggak bawa pulang. Tetap diberi berapapun. Nah, kalau ada 10.000 dia sebenarnya 10.000. Sehingga penjaga sekolah dia itu kehilangan dia waktu dia selesai tamat itu. SD. Nah, jadi perilaku sosial itu ya, masyarakat peduli dengan masyarakat yang tidak mampu sudah saya tanamkan ya. Disiplin, kemudian ya tidak boleh pamer mentang-mentang anak gubernur, anak wali kota waktu itu ya, enggak. Ya mereka nggak boleh. Jadi anak saya itu nggak tahu. Bahkan di suami dia sekarang ini nggak tahu kalau dia tuh saya itu wali kota waktu itu. Itu dia pacaran tuh, saya wali kota, suami nggak tahu. Tahunya ketika? Tahunya itu ketika dia sudah selesai wisuda, saya datang ke sana, semuanya kebetulan ada yang kenal. Nah, ada yang kenal, dosen di sana itu kenal, ya, kawan ya, dia baru tahu itu, ya, baru tahu. Nah, jadi memang enggak. Nah, sekarang pun ya, mereka tidak ini. Nah, ada yang mau terjun politik, oke. Saya berani kalau boleh, saya bilang anak mantu saya boleh, saya bilang terjun bidang politik, tapi bisa nggak menjaga integritas? Kalau tidak bisa, ya, artinya kalau dia mau sebagai anggota dewan ini ya, apa tujuannya? Dan kewajibannya apa? Mampu nggak mengemban itu? Kalau nggak mampu, tak usah. Ya, tak usah. Jadi ya harus betul-betul kuncinya itu integritas. Integritas. Saya orang yang suka kalau itu marah. Kalau saya marah itu untuk hal-hal yang misalnya sulit, ya orang nggak bisa ngerjakan, saya nggak marah. Memang perlu waktu. Yang saya sering cepat marah itu ketika hal yang sepele dia melakukannya salah. Nah, sekelas misalnya kepala dinas nih, hal itu nggak boleh salah dan dia harus tahu, tapi ternyata dia nggak mau peduli, itu saya marah. Jadi jangan hal yang sepele, hal yang mudah dipersulit, itu nggak boleh. Nah itu yang saya marah. Di rumah saya pastikan saya hampir tak pernah marah. Saya bisa beda jaga itu, karena mereka anak-anak saya itu nanti silakan aja tanya mungkin ajudan, tanya apa itu ya, enggak. Dia tidak pernah tidak membebani tugas saya. Ya, dia boleh usaha tapi tidak ada kaitan dengan APBD. Silakan cari kalau ada anak mantu saya satu aja yang ngerjakan proyek. Kemudian yang berkepentingan dengan program, nggak ada. Istri saya juga sampai hari ini dari wakil wali kota satu orang pun dia tidak pernah merekomendasi siapa jadi apa. Kalau orang tak percaya, suruh saya sumpah apapun saya berani. Nggak pernah. Anak saya nggak pernah, ini nggak pernah. Kecuali misalnya kalau ada yang sakit minta bantu ini, saya pesan langsung kalau bisa telepon kepala dinasnya boleh. Langsung kepala rumah sakitnya boleh. Karena ini kondisinya darurat. Ya, siapapun boleh. Jangankan istri dan anak kita, siapapun boleh. Ya. Nah itu yang saya tekankan, sehingga saya tidak sudah tugas kita di kantor ya, begini, dan tidak dibebani oleh masyarakat, di anak-anak kita lagi. Nah, artinya keluarga ini benar-benar menjadi support system yang terus mendukung Pak Gubernur. Dan mereka untungnya tidak, ya anak saya itu kalau nggak penting nggak di luar. Lebih senang di rumah. Di rumah. Ya. Oke, Pak Gub, ini
luar biasa sekali apa yang disampaikan tentang prinsip keluarga, yaitu integritas dan juga disiplin. Pun kalau mau jadi penerus ayah boleh, tapi yang paling penting adalah harus punya integritas dulu. Kalau enggak, lebih baik jangan. Seperti itu. Ini Pak Gub, ke depan apa yang akan dilakukan oleh seorang Sutarmiji untuk beberapa tahun ke depan, Pak Gub, proyeksi hidup? Saya sudah lebih banyak ke masalah-masalah keagamaan, ya, masalah sosial, ya. Fokus saya adalah bagaimana melahirkan sebanyak mungkin hafiz dan hafizah. Sebanyak mungkin mengajak orang yang menjalankan ajaran agamanya, mau agama apapun ya. Kalau Islam ya saya pasti langsung turun gitu ya. Nah, kemudian bagaimana bisa kita mencarikan solusi untuk anak-anak yang memang dari keluarga yang tidak mampu, tapi ya punya kemampuan intelektual yang bagus. Ya, itu selalu kita upayakan. Nah, kemudian saya suka lihat pesantren-pesantren yang gimana gitu ya. Nah, sehingga ada program-program yang kita selalu buat untuk hal-hal itu. Nah, ini kan 5 September saya akan mengakhiri tugas sebagai gubernur. Nah, itu mungkin akan lebih banyak kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian mungkin ada mengajar, ya, kembali ngajar dan sebagainya. Kemudian menghargai partai-partai yang dulu pernah mendukung saya, ya sekarang saya kembali harus ya ikut dukung mereka, tapi dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan lah ya, sesuai dengan aturan. Kemudian kalau masalah presiden dan sebagainya, kita menjalankan aturan aja. Yang penting Kalbar ini jangan terkotak-kotak karena beda pilihan. Makanya yang bagus itu calon-calon presiden, calon legislatif itu ngumbar program, ya, bukan ini. Saya tidak pernah karir saya sebagai politisi itu sudah 42 tahun. Sampai hari ini saya sudah 42 tahun. Ya. Nah, saya selalu menjaga ritme itu, menjaga bagaimana tetap harmonisasi antarnya partai. Ya, kalau biasa sekali-sekali beda pendapat itu biasa aja kalau menurut saya. Jadi kita harus jaga tujuan akhir itu kan untuk kebaikan daerah kita. Ya, itu tujuan akhirnya. Masalah berbeda, prinsip berbeda itu biasa aja. Nah, makanya saya bilang ke politisi kalau mau beladen sama saya boleh, tapi harus tahan. Kalau nggak tahan nggak usah. Bersakat kata orang banyak, tahan. Kalau nggak tahan bagus tak usah mulai. Gitu. Merajuk ya Pak. Karena saya tidak pernah mau memulai. Oke. Ya, segala sesuatu yang misalnya perang opini, saya tak pernah mulai duluan. Tapi kalau ada yang mau mulai, saya laden aja. Laden ya Pak. Ya? Saya enjoy aja meladennya, nggak jadi pikiran saya tuh biasa aja, ya. Nggak jadi begini, wah biasa aja. Baik. Saya santai, mereka yang pusing. Oke. Sebenarnya pertanyaan terakhir saya sudah terjawab. Tadi ingin tanya tentang kalau sudah tidak jadi gubernur, mau ngapain? Berarti lebih ke sosial, kembali ke masyarakat, balik ngajar berarti. Ya. Tapi kalau ada kesempatan untuk naik lagi? Saya lebih banyak nanti memberi nasihat, membimbing. Kalau ada anak saya, mantu saya mau terjun bidang politik silakan, saya ngawal aja. Ya. Nah kalau ke depan, ya kemarin ini tawaran untuk jadi legislatif DPR RI banyak. Okay. Banyak juga yang tanya. Ya, tapi sengaja belum saya jawab di medsos. Nanti satu waktu saya akan jawab. Tapi dengan kesempatan saya tidak mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, enggak. Karena kalau saya pilih satu partai ini, yang dulu dukung saya 5 partai, ya. Pasti ada ketersinggungan. Kenapa kok pilih ini? Kenapa kok pilih ini? Kenapa kok hanya ini? Jangan, kita jadi sebagai ini aja. Ya kalau boleh dibilang konsultan aja.
Nah, konsultan politik ya. Baik. Tapi naik 2 periode ada? Ya. Keinginan itu insya Allah. Insya Allah. Insya Allah saya masih ini karena ya. mimpinya masih banyak ya Pak Gub. Karena saya nggak ada lagi yang saya cari. Jadi kehidupan kami ini, keluarga sebenarnya sudah ini ya. Artinya anak saya yang ini saya sudah suruh begini, yang nomor 2 begini, nomor 3 begini. Jadi kita keluarga udah nggak mikir itu lagi. Sehingga bagaimana sisa hidup ini kalau memang bisa untuk mengabdi untuk daerah ini, ya udah saya jalankan. Baik. Kalau tidak, saya tidak akan ini. Tidak akan ngotot, tidak akan ngoyo sampai wah harus dapat ini lagi sehingga habis-habisan, enggak. Baik. Ya, tidak, saya tidak mau itu. Ngalir aja ya Pak Gub ya, tapi tetap mimpinya besar. Wali kota periode kedua itu tidak ada kampanye sama sekali saya. Saya nggak ada, silakan masyarakat mau percaya sama saya lagi mimpin, saya jalankan. Kalau enggak ya udah, gitu kan, kita itu aja, nggak usah ngotot-ngotot. Ibarat kata orang itu semua harta habis untuk meraih satu jabatan politis itu sebuah cara dilakukan, nggak usah. Pikirkan hidup setelah itu. Baik. Ya, karena kita tidak hidup sendiri, ada keluarga di situ, ada apa ya. Nah, jangan sampai mereka nanti itu ya kasihan. Karena emosi kita untuk mendapatkan jabatan itu segala-galanya habis, akhirnya mereka menderita. Saya nggak mau itu. Baik, Pak Gub, terakhir saya punya beberapa pertanyaan, mohon dijawab dengan cepat. Quick response dari Pak Gub. Akademisi atau politikus? Akademisi. Pecerinan nas atau ikan asam pedas? Dua-duanya. Salah satu. Pecerinan nas. Pecerinan nas. Nasi kebuli atau roti cane? Kebuli. Nasi kebuli. Jalan atau jembatan? Jembatan. Teh atau kopi? Kopi. Kopi. Dicintai atau mencintai? Nah, kalau ini susah. Pilih salah satu, Pak Gub. Apa? Dicintai atau mencintai? Bagus dicintai. Dicintai saja. Memilih atau dipilih? Saya dipilih. Cukup 1 atau 2? 1 aja. 1 aja. Baik. Terakhir, Pak Pariyadi atau Pak Edi Kamtono? Apa ya? Pilih salah satu. Dua-duanya enggak? Dua-dua. Baik, terima kasih luar biasa. Pak Gub, ini 60 menit kita bersama membahas tentang biografi seorang gubernur. Ini terima kasih banyak telah menyempatkan waktu untuk hadir. Semoga berbagai cerita hidup dan juga kisah tadi, bahwa siapapun bisa jadi apapun, itu yang saya tangkap. Punya mimpi besar, yang penting adalah doa dan juga perjuangan. Jaga disiplin. Itu integritas yang selalu ditanamkan oleh Pak Gub, bagaimana bisa mencapai dan juga meraih apapun yang diinginkan. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu. Pak Gub, terima kasih sudah hadir bersama kami di Sosok Inspiratif. Pemirsa, demikian Sosok Inspiratif kali ini di edisi spesial bersama dengan Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji S.M.Hum. Minggu depan kami akan kembali menemani Anda untuk Sosok Inspiratif dengan menghadirkan tokoh-tokoh lain yang berpengaruh di Kalimantan Barat. Saya Setiadi pamit, terima kasih, assalamualaikum, selamat pagi dan sampai jumpa.